Dan satu hal lagi Pak, semasa Bapak di Dirjen Perbendaharaan itu kan ada Trisuri Dealing Room Pak ya. Ya. Nah, pada waktu itu saya masih ingat karena saya berada di sisi debt management ya Pak. Dimana pada waktu itu diskusinya selalu antara ini, bagaimana kita jangan sampai menimbulkan suatu temuan gitu ya dari sisi auditor. Karena ketika di debt management itu memiliki dealing room juga dan juga kita bertransaksi secara aktif pada waktu itu, jangan sampai menciptakan suatu harga yang berbeda gitu antara yang digunakan oleh cash management dan debt management, karena itu pasti akan dibandingkan dan bisa jadi potensial finding gitu. Nah, hal apa ya Pak yang membuat Bapak demikian itu yakin gitu ya, persisten bahwa ini penting nih untuk di samping tadi aktif cash management memang penting karena sebagai fungsi treasurer kan harus penempatan liquidity management dan seterusnya itu memang. Jadi yang utama itu apa Pak yang mendorong Bapak untuk tetap ini? Begini Pak, memang ini satu hal baru yang sebetulnya pemikiran mungkin sudah lama, tetapi kemudian bagaimana menyelesaikannya dengan sebuah langkah kecil yang sederhana itu yang barangkali dianggap belum perlu pada saat itu. Begini Pak, kan kita ini mengelola bukan saja pengeluaran tapi juga pendapatan. Pada saat kita bicara pendapatan negara itu kan penerimaan pajak, bea cukai dan lain-lain itu kan netesnya nggak teratur nih Pak. Tapi belanja itu kan teratur, begitu DIP datang, proyek siap harus belanja. Nah, menjaga keseimbangan antara cash in dan cash out ini yang tidak mudah memang. Nah, dalam banyak hal Pak Bima waktu itu kementerian lembaga itu masih menumpuk belanjanya itu di ujung tahun, paling enggak di triwulan kedua, ketiga sama keempat. Oleh sebab itu netesnya pendapatan ini kan banyak nganggur, tidak bisa digunakan. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari beberapa negara. Waktu itu ingat kita pergi ke Australia, kemudian kita pergi ke Inggris gitu untuk yang lebih sok. Kita pergi ke Singapura untuk melihat how to manage the cash flow sebetulnya gitu. Ternyata mereka itu bisa mencari membuat sebuah kebijakan walaupun uangnya itu nganggur sehari itu bisa jadi duit gitu loh Pak. Nah, tapi memang prasyaratnya adalah bahwa pasar uang mereka cukup dalam sehingga orang meminta uang untuk kebutuhan bridging itu sangat banyak sekali. Nah, kita belum, tetapi apa nggak ada cara ya? Kemudian itu memang cukup lama Pak mempelajari. Sebetulnya yang Pak Bima sampaikan itu belum sempat kepikir, tetapi yang kita pikirkan ini menyalahi anggaran nggak? Treasury itu kemudian khusus membuat sebuah program di mana uang yang menganggur itu bisa ditawarkan ke masyarakat gitu ya yang memerlukan, dan kemudian untuk itu mendapatkan return. Kalau praktik di negara lain kan sudah biasa Pak, tetapi undang-undang kita memungkinkan enggak. Nah, kebetulan di Undang-Undang Nomor 1 memang bisa bahwa Treasury itu mengelola bukan hanya aset liquid, bahkan non-liquid Pak. Yang liquidnya kan uang-uang itu, yang non-liquidnya kan aset negara sebetulnya. Yang itu belum banyak dieksplor, dan itu dikerjakan sekarang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, yang liquid ini kan Perben yang melakukan itu. Nah, secara hukum bisa, tetapi bagaimana accountability-nya? Kalau itu rugi kan itu jadi kerugian negara kan, masih ketat sekali kan Pak perhitungannya. Nah, itulah kemudian yang dilakukan. Oleh sebab itu dibuat pilot project yang betul-betul memang kita tidak boleh rugi kalau ini. Jadi garisnya tegas Pak. Nah, permasalahannya begini, bagaimana orang melihat nanti waktu di JPPPR mengisu government bond dengan yield tertentu, dengan suku bunga tertentu, sementara kok sama-sama di Kementerian Keuangan menempatkan uang gitu. Ya, sebetulnya ini kan penempatan itu hanya strategi untuk mengoptimalkan dana yang menganggur sebetulnya gitu ya.
Nah, apakah ini mestinya ditaruh di DJPPR? Ya memang itu Pak, tapi ini kan harus ada yang mikirin dulu gitu. Betul. Itu ada dulu. Nah, sekarang kalau kemudian mau dilihat apakah itu tepatnya lebih baik di DJPPR, nah itu menjadi subject to kaji lagi Pak, saya kira itu. Tetapi sebagai treasurer memang perbendaharaan lah yang paling tahu berapa duit itu kapan akan digunakan, berapa besar. Gitu ya Pak ya. Tapi jembatannya adalah kemudian kita harus melakukan komunikasi yang intens dengan DJPPR supaya DJPPR juga jangan mengisi obligasi dulu pada saat likuiditas kita sedang tebal gitu, sedang banyak itu Pak, saya kira. Koordinasi penting. Iya, sangat penting sekali Pak itu adanya. Dan kalau boleh saya lanjutkan nih Pak, karena Bapak menjadi Dirjen Perbendaharaan juga Dirjen Perimbangan Keuangan, di mana di situ masalah liquidity management itu juga masih terkait Pak ya, karena banyak pemda-pemda yang ternyata belum cukup optimal untuk menggunakan belanjanya di daerah, dan banyak justru istilah Bu Menteri itu ngecembeng di rekening-rekeningnya itu. Nah, sementara kemudian ada inisiatif nih dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membuat apa yang namanya Treasury Deposit Facility itu Pak ya, untuk intinya sebetulnya sama tadi, bagaimana bisa membuat suatu active cash management lah, kira-kira seperti itu. Nah, dari perspektif Bapak yang pernah berada di dua tempat ini, apa yang dilakukan saat ini, apakah on the right track Pak dalam pengertian tadi sebagai instrumen Pak ya? Iya Pak Bima, menarik sekali ini karena begini Pak, perjalanan dari pengelolaan transfer ke daerah itu kan cukup panjang. Awalnya pada saat kita belum mempunyai undang-undang perimbangan keuangan, sebetulnya kepada daerah itu juga diberikan transfer oleh pemerintah pusat. Tapi bentuknya saja dulu yang beda. Dulu kan ada, kalau kita masih ingat, dulu ada SD Inpres, Puskesmas, Inpres, masjid bahkan Inpres segala macam. Itu sebetulnya bagian daripada transfer yang bentuknya adalah dana alokasi khusus itu sebetulnya. Dana fisik khusus. Iya, special grant sebetulnya gitu. Tapi juga ada Pak transfer yang sifatnya dulu block grant seperti subsidi daerah otonom. Itu juga block grant, dipakai mereka untuk membayar gaji pegawai dan segala macam. Nah, pada saat kita membentuk undang-undang keuangan daerah, waktu itu perimbangan keuangan daerah memang kemudian kan dibagi dua, yang satu block grant, yang satu specific grant. Yang block grant itu dikasih uang dengan harapan Pemda itu bisa mengelola uang itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama mereka. Tapi di samping itu kepada daerah-daerah juga diberikan alokasi, dana alokasi spesial grant dalam bentuk dana alokasi khusus. Nah, memang bedanya itu kalau yang dulu itu spesifik grant-nya lebih banyak Pak. Sekarang ini yang lebih banyak adalah block grant-nya. Sehingga daerah punya keleluasaan untuk menggunakan apa saja. Nah ini bahayanya memang pada saat daerah itu kan macam-macam Pak ya, macam-macam dari sisi SDM-nya, pimpinannya segala macam. Dan ketertarikan pimpinan daerah untuk membangun sesuatu, program yang menurut mereka baik itu juga berbeda-beda. Nah oleh sebab itu memang tidak mudah membuat aturan satu di antara berapa sekarang 546 malah gitu ya, daerah, provinsi, kabupaten, kota, memang tidak mudah. Jadi kalau ada sebuah kebijakan yang kemudian ada daerah yang memberikan kritik, komplain, menurut saya itu wajar Pak, karena tidak mungkin membuat keseragaman dalam jumlah 546 tadi. Nah sekarang ini Pak, dulu itu pada saat ditransfer, terutama untuk yang block grant Pak, itu semuanya nggak disalurkan ke program-program mereka dengan berbagai alasan. Ada yang belum siap, ada yang memang infrastrukturnya kurang, tapi intinya bahwa ada uang yang mengendap di perbankan. Nah itulah yang kemudian menjadikan pemikiran bahwa kalau uangnya ngendap di perbankan, padahal idealnya kebijakan fiskal itu begitu pajak ditarik, kas negara
harus segera dikeluarkan dan itu harus sampai ke masyarakat supaya tidak ada jeda yang terlalu lama sehingga kemudian tidak ada tidak ada lag gitu Pak ya untuk mendistorsi pasar. Nah tapi kalau begitu kan berarti uangnya itu nggak optimal digunakan. Nah terus dicari kenapa sih gitu? Ya ternyata masing-masing daerah ada imajinasi kita kan. Kalau yang punya uang banyak di bank kan yang kaya, tapi enggak juga sih Pak sebetulnya. Ada yang pas-pasan tapi kok duitnya ada di situ. Ya, karena berbagai ini Pak alasan tadi Pak, takut resiko dan sebagainya. Betul Pak. Nah, dan ini Pak yang saya ingin juga tanya ke Bapak karena ini menyangkut kekinian. Dengan tadi evaluasi selama 2 dekade penerapan rezim desentralisasi ini kan kita udah bisa menilai gitu bahwa tadi ada plus minusnya, termasuk tadi ada katakanlah ada hal yang negatif ketika dana itu tidak secara optimal dilakukan untuk mendanai pembangunan atau memberikan fasilitas public service gitu untuk masyarakat di sana. Nah, kemudian pemerintah melalui undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini kan undang-undang nomor 1 ini kemudian ini memberikan suatu guidance atau arahan yang lebih ketat gitu, bahwa misalnya biaya birokrasi itu maksimal 30% supaya tidak ugal-ugalan untuk melampaui ini untuk biaya birokrasi yang terlalu mahal itu. Kemudian untuk infrastruktur investasinya itu minimal 40% gitu. Nah ini kemudian dipersepsikan tadi, ya sepakat dengan Bapak bahwa dari 546 Pemda provinsi, kabupaten, kota ini pasti beragam sekali meresponnya. Nah sekarang kemudian muncul ketika ada pengaturan seperti itu dalam konteks tadi, tentu Pemda itu senangannya blok grant tadi Pak ya, ada keleluasaan untuk menggunakan atau belanja sesuai dengan ini kondisi daerah masing-masing gitu yang dianggap inilah buat mereka fleksibilitas itu menjadi ini utama gitu. Tapi ketika hasilnya nggak seoptimal yang diharapkan, maka kemudian di Undang-Undang HKPD itu dilakukan pembatasan seperti itu, kemudian muncul nih Pak persepsi terkait dengan ini bukan desentralisasi lagi, ini resentralisasi gitu. Nah, sebagai ini yang pernah mengurusi perimbangan keuangan Pak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan vis-a-vis dengan kepentingan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini kan sebetulnya sejalan nih Pak ya. Iya. Hanya yang nggak sejalan ini ketika Pemdanya itu meresponnya secara negatif berbeda gitu. Iya. Kalau Bapak melihatnya ini, apakah Undang-Undang HKPD ini perlu direlaksasi atau seperti apa? Ya, memang kadang-kadang gini Pak Bima, ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kadang-kadang memang pejabat itu hanya mempertimbangkan kepentingan yang relatif sempit gitu ya untuk kepentingan organisasinya. Nah, pasti di pusat itu kan melihatnya ini bagian daripada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu sebetulnya tujuan utamanya bagaimana uang yang berada di dalam budget itu bisa teralokasikan pada sektor-sektor yang produktif dan kemudian itu bisa menggulirkan kegiatan ekonomi yang ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebetulnya kan ujungnya di sana. Pada saat itu dilakukan pemikiran dari pusat, dari kita kan, mestinya kalau 2 sudah ditransfer itu segera dong dipakai gitu. Kemudian pemikiran yang lain begini Pak, sebetulnya idealnya belanja yang akan menjadi lebih sustainable itu kalau belanja itu dipakai dalam bentuk investasi sehingga memunculkan kegiatan yang bukan hanya untuk tahun itu saja tapi kemudian bergulir ke tahun-tahun berikutnya. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang memang belum sama Pak antara pusat dan daerah. Nah, keinginan yang pusat yang seperti itu kan ini untuk kegiatan masyarakat secara keseluruhan, seluruh Indonesia. Kita bicara ekonomi nasional. Nah, pada saat di daerah kan lebih lebih sempit pada lokalitinya kandungannya. Nah, sekarang kalau kemudian dilakukan kebijakan itu pasti landasannya adalah berdasarkan data dan informasi yang tersedia secara nasional. Misalnya saja kalau kita bicara tentang kenapa kok perlu dibatasi sih masalah yang berkaitan dengan
belanja recurrent ya, rutin dan belanja investasi atau kapital. Pak, sejak zaman Orde Baru, Pak, kita itu sudah melakukan itu. Dulu istilahnya saja yang beda. Kalau dulu istilahnya, mohon maaf, Pak Harto itu selalu bilang gini, di dalam pidato-pidatonya, kita berusaha untuk meningkatkan tabungan pemerintah, supaya kita bisa membiayai investasi yang akhirnya akan digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tabungan pemerintah konsepnya dulu adalah penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin. Yang itu sebetulnya adalah kalau konsep kita sekarang, kita memang tidak bisa melakukan itu lagi Pak, karena memang kita berbeda. Tetapi yang jelas gini, pendapatan yang kita terima dari pajak PNBP itu kan akan dibelanjakan. Yeah. Nah, bentuk dan jenis belanja itu sangat menentukan apakah nanti uang government spending itu akan menentukan ekonomi atau tidak. Yeah. Kalau itu hanya digunakan untuk recurrent, jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutin, bayar pegawai, untuk listrik, telepon, itu pasti akibatnya akan berbeda apabila kita bikin jalan. Pasti multiplier efeknya terhadap perekonomian akan berbeda. Nah, Pak, tapi kalau ini kan kita sepakat Pak semuanya. Tapi pada saat itu di daerah, kemudian kan pada saat seorang bupati itu dipilih oleh rakyat, mereka kan punya janji-janji Pak. Punya konstituen. Bahkan ada beberapa case yang saya mendengar, ini perlu dicek di lapangan benar tidaknya, bahwa setiap bupati ganti itu membawa orang-orang tertentu yang kemudian itu dijadikan orang-orang terdekat dia untuk mengelola anggaran juga. Jadi artinya apa? Artinya suka tidak suka akhirnya belanja pegawai itu akan meningkat. Nah, kalau itu tidak kita taruh threshold Pak, kemudian ini lepas, siapa yang mau menggaranti bahwa kemudian para pimpinan daerah itu ingat bahwa ini perlu jalan, perlu irigasi, perlu sekolah. Karena kan faktanya pada saat kita sepakat ada desentralisasi fiskal, kan kewenangan yang di pusat itu kan tertinggal hanya beberapa kan Pak. Hanya urusan yang berkaitan dengan fiskal, moneter, yang berkaitan dengan kehakiman, keamanan gitu ya Pak ya. Selain itu kan diserahkan pada daerah. Jadi those activity itu sebetulnya the responsibility of the local government sebetulnya. Tapi ya itu tadi Pak, memang nggak bisa dipungkiri situasinya. Belum lagi endowment yang dimiliki oleh masing-masing daerah juga berbeda Pak. Ada daerah yang memang kaya gitu, ada daerah yang memang kering gitu. Nah itu yang memang perlu mendapat pertimbangan. Jadi apakah kemudian harus ditarik ke pusat lagi? Sebetulnya dalam konteks kebijakan fiskal sebetulnya yang paling penting adalah apakah setiap uang rupiah gitu yang keluar dari APBD dan APBN itu sudah optimal digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang akhirnya kemudian mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Kalau dari pusat lebih gampang. Tapi kalau kita serahkan kepada daerah, apakah ada mekanisme di mana Pemda itu juga memahami, punya kesepahaman yang sama dengan kita. Nah, ini memang tidak mudah karena kan urusan fiskal itu di Kementerian Keuangan, tapi urusan daerah pembinaannya itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya kira ke depan Pak memang sinkronisasi dan harmonisasi yang sekarang sudah bagus sebetulnya itu memang perlu dibedah kembali dan dilihat kembali. Apakah fiscal policy akan dibagi-bagi seperti itu, ataukah semua fiscal policy itu sebetulnya on behalf of the treasury, bendahara umum negara, sehingga setiap rupiah itu betul-betul diperhatikan bukan saja kapan nyairinya, tapi jadi apa. Iya, tampaknya itu perlu pengkajian yang lebih komprehensif lagi Pak ya, karena menyangkut kepentingan tidak hanya ini. Karena Pak ujungnya kan NKRI ini gimana bisa, karena ketika kita bicara misalnya transfer ke daerah, at the end of the day adalah itu adalah bagian untuk menyeimbangkan tadi bagaimana kesejahteraan kemakmuran itu juga bisa diratakan gitu Pak seluruh. Kalau enggak tadi yang Bapak sampaikan memang ada negara Pemda-Pemda yang kaya endowmentnya, tapi ada juga yang tidak merasakan seperti itu sehingga bagaimanapun harus perlu ada proses transfer tadi untuk. Nah ini Pak, saya tadi hal yang menarik karena kita tadi udah bicara ini
di level perbendaharaan dan penerimaan keuangan. Kalau dari Bapak sendiri ketika menjadi Direktur Jenderal Penerimaan Keuangan, ya karena dengan berbagai ini keragaman ya dari daerah itu pasti ada yang puas, ada yang tidak puas itu. Dan saya pernah dengar ketika ada ketidakpuasan dari saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur gitu yang ketika itu mendatangi dan komplain ke Bapak, dan Bapak juga bisa menangani. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak ketika Bapak berhadapan dengan saudara-saudara Bapak dari Papua itu. Iya, ya waktu itu memang Papua itu baru dua Pak, Papua dan Papua Barat. Papua Barat ya. Nah sebetulnya kalau kita menelisih gitu ya, menurut teman-teman saya yang dari Papua Pak, sebetulnya yang namanya Papua itu ya pegunungan tengah itu. Kalau di pinggir-pinggir Papua itu memang Papua, tetapi banyak pendatang yang kadang-kadang sensitivitasnya itu kalau kita melihat dan membuat contoh-contoh di daerah-daerah yang di pesisir Pak, pantai ya Pak ya, itu dianggap bahwa itu yang dibangun bukan Papua, tapi adalah pendatang-pendatang gitu. Nah, saya pernah mendapatkan teman-teman saudara-saudara kita dari Papua itu ada ketidakpuasan gitu ya. Ketidakpuasan itu kalau kita pakai baju beliau-beliau di sana, kadang-kadang iya gitu ya. Misalnya saja dulu waktu ini Pak, mereka datang kemudian pas ada demo, ada kenaikan harga BBM. Beliau bilang, Bapak, orang Jawa itu heran, naik bensin cuma naik 100.000 aja ribut. Suruhlah itu saudara-saudara ke Papua, harganya 3 kali lipat itu katanya. Nah, jadi memang pada saat itu harga kan dilepaskan ke pasar Pak, dan kalau kita bicara pasar itu kan akan sangat tergantung cost and benefit gitu. Nah sekarang kan beruntung kemudian kemarin kan pemerintah Pak Jokowi melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang urgent, sehingga berapapun biayanya harus dijamin bahwa harga itu sama. Nah hal-hal yang kecil seperti itu juga masuk ke dalam ranah transfer ke daerah. Dan saudara-saudara kita di Papua itu menghadapi masyarakat yang berbeda dengan kita yang ada di Jawa. Saya pernah bicara banyak dengan sahabat saya waktu kami sekolah di Sespa gitu. Gimana sih anunya? Dan budaya setempat itu mengharuskan seorang bupati itu juga menjadi seorang kepala masyarakat di situ. Kepala masyarakat di situ, tetua di situ, kalau ada orang sakit, ya membantu orang sakit. Kalau ada orang pernikahan, orang yang lain-lain juga membantu. Dia tidak akan tahu bahwa duitnya dari mana. Nah, masalah value dan budaya ini yang kemudian bercampur dengan kebijakan-kebijakan strict ya, yang sangat rigid dari pusat. Nah, jadi memang mudah-mudahan sekarang sudah menjadi semakin ini Pak, semakin baik. Tetapi itulah yang kemudian membuat teman-teman saudara-saudara kita di Papua itu nggak puas. Itu kalau secara keseluruhan Papua Pak, kalau kita bicara transfer per kepala itu jauh lebih besar Pak dibandingkan transfer kita ke daerah-daerah lain. Tetapi kondisi setempat kan memang bisa dipahami bahwa kemajuan di Papua kan relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah itu yang kemudian menjadi sebab pada suatu saat dia datang ke Kementerian Keuangan yang mau nerima sebetulnya dulu Pak Menteri itu. Dijanjikan mau ketemu Pak Menteri. Tapi Pak Menteri tiba-tiba dipanggil Presiden, sehingga apa? Sehingga Pak Menteri melimpahkan ke saya selaku Dirjen Penerimaan Keuangan. Saya sudah bisa membayangkan, wah ini pasti kemarahan. Kita terima di sebuah ruangan, kemudian kebetulan waktu itu ada beberapa orang tokoh yang saya kenal ya, yang tergabung dalam Kaukus Papua. Kaukus Papua itu waktu itu dibentuk orang-orang yang punya tanggung jawab, orang-orang yang punya keberpihakan terhadap Papua, itu anggota DPR, MPR dan macam. Nah,
sesepuh-sesepuh yang ada di Papua juga dijadikan datang ke situ. Jadi begitu masuk suasananya sudah tegang Pak. Saya bisa pahami karena apa? Maunya yang menerima tadinya menteri, oh ini orang lain gitu loh. Jadi pada saat datang ya saya terima dengan kesadaran bahwa beliau pasti akan tidak berkenan dan merasa dinomorduakan kan gitu. Jadi komentar beliau saya terima semua bahwa pusat ini tidak menginginkan Papua itu maju. Pusat itu tidak ada perhatian maju. Kalau saya jawab, Pak, sebetulnya Papua itu per kapita mendapatkan transfer jauh lebih besar dari negara lain, pasti marah, Pak. Oh, iya. Pasti marah itu, Pak. Jadi apa yang saya lakukan gitu? Saya sampaikan, Bapak, Ibu, Papa, Mama, sebetulnya pemerintah pusat itu punya perhatian yang sangat serius terhadap Papua. Mana buktinya gitu? Bapak Ibu perhatikan di ruangan ini. Bapak Ibu itu kan ada dirjen perimbangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dan pandang dirjen perimbangan. Jadi semua orang lihat saya, Pak. Bapak Ibu lihat rambutnya dirjen perimbangan. Bapak Ibu rambutnya keriting, jadi itu turunan Papua itu Bapak Ibu. Tidak menyelesaikan masalah, tapi paling tidak itu membuat suasana menjadi cair, Pak. Dan setelah itu pembicaraan yang rasional menjadi sangat terbuka sekali. Tetapi Pak, memang menjadi dirjen perimbangan itu harus mampu dan mau memakai baju mereka, Pak. Karena kalau kita hanya pakai baju Kementerian Keuangan, pasti susah nyambungnya, Pak. Nyambungnya. Dan ini juga terjadi pada saat kita membahas bagi hasil cukai, Pak. Banyak sekali Pak itu protesnya. Kan yang daerah-daerah tembakau dan rokok itu kan tentu Pak, Kediri, Temanggung. Daerah-daerah yang penghasil tembakau kan protes. Loh, kok yang dapat bagi hasil cukai kok hanya yang punya pabrik rokok? Padahal rokok itu terdiri dari tembakau, cengkeh, macam-macam kan Pak. Dan tembakau itu diangkut ke pabrik rokok lewat jalan dan jalan saya rusak semua itu. Belum lagi yang dari sisi konsumsinya yang merasa populasinya paling banyak, yang paling banyak ngerokok. Betul Pak ya. Loh, cukai itu yang paling banyak orang Jawa itu yang ada gitu. Jadi nah, tapi itu pemikiran-pemikiran itu menjadi masukan yang cukup bagus sehingga kemudian cukai itu kan tidak hanya dibagi berdasarkan daerah penghasil, tapi juga beberapa pertimbangan Pak itu. Saya kira itu cukup bagus dan pro and con-nya memang pasti terjadi. Dan kelenturan kita Pak di pusat untuk memahami bagaimana perasaan, hati dan kebutuhan daerah itu menjadi sangat penting Pak kelihatannya. Pak Marwanto, ini pokoknya kalau ngobrol sama Bapak ini nggak akan ada habisnya Pak. Tapi karena waktu kita ini juga terbatas tinggal mungkin 25 menit. Sementara masih ada dua hal yang perlu saya ketahui juga dari Bapak terkait pengalaman dan tugas Bapak di lembaga yang berada di luar Kementerian Keuangan Pak.